solar, baik itu bensin maupun LPG. Insya Allah aman. Dan sekali lagi, kemarin ada yang koar-koar, katanya BBM aman, kagak bakalan naik. Aman dari mananya, Bahlul? Barusan gua ngebeli bensin Pertamax yang tadinya 12.300 naik jadi 16.250. Ya, betul. Segitu lu kata kagak naik, sakit jiwa lu. Waduh. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah? Nggak ada. Udah cukup, udah cukup. Enggak. Udah kayak gini masih mau nyalonin lagi 2029. Menteri SDM, jangan jadi pemeras rakyat. 1.000 triliun kasus Pertamina sampai sekarang belum terungkap. Apa lagi sih yang kalian mau dari rakyat? Disiksa udah, diperas udah, dibohongin sering dan berkali-kali. Terus apa lagi yang kalian mau? Apa jangan-jangan kalau nyanyi terus si ganteng. Makan tuh punya bolu setan. Mana yang kemarin teriak-teriak MBG Mas Bahlil ganteng? Mana? Harga BBM naik, kebutuhan pokok masyarakat naik, rupiah semakin melemah, mahasiswa mau ancam demo, bahkan bisa gulingkan Presiden Prabowo. Ini gila banget sih. Ini demo harga pertama sudah naik guys, jadi 16.250. Baru jam 12 tadi ya mas? Mana no, bolu ketan. BBM naik no, pertama dari 12.000 jadi 16.000. Lagi orang naikin BBM tengah malam. 20. Ya, Astagfirullahaladzim guys. kayaknya mau ngisi telat bang. Saya ngisi telat. Ya. Udah keburu naik ya? Orang kabarnya dadakan. Udah kabarnya dadakan ya? Aduh, Pertamax, bolu ketan, Pertamax lu naikin. Mas Bahlil ganteng, Pertamax lu naikin. Pantesan lagu MBG mas. Oh, jadi ini toh skenarionya. Lagu MBG Mas Bahlil ganteng diviralkan, kemudian kepala buruh, pentolan demo Said Akil dijadikan penasihat presiden, dan kemudian Pertamax dinaikkan. Luar biasa, absolut sinema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hai Channel dimanapun berada, apa kabar? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa waktu yang lalu beredar dan viral ya, sebuah video atau sebuah lagu yang waktu itu di-endorse katanya sama Pak Jokowi juga ya. Lagu tentang Mas Bahlil ganteng atau MBG itu ya, Mas Bahlil ganteng. Dan apa yang terjadi sekarang, netizen ini ya, netizen malah kemudian diplesetkan itu ya, yang ujung-ujungnya bolu ketan gitu ya. Ya kasihan ya, bolu ketan jadi korban ya. Atau bolu ketan mulai memakan korban. Korbannya siapa? Ya kita ya. Dan netizen kemarahannya, kegeramannya, mungkin kekecewaannya juga sudah sampai ke ubun-ubun ya, sehingga netizen kembali ya menghujat Pak Bahlil ini, atau Pak Bahlil ini jadi bulan-bulanan netizen ya, atau warganet. Nah, seperti apa video-video yang berhasil kami kumpulkan terkait dengan reaksi warganet tentang kenaikan BBM yang sudah kita ketahui bersama. Walaupun Pertalite ini memang belum naik, tetapi siapa yang tahu ya bahwa dalam waktu dekat jangan-jangan Pertalite juga naik begitu ya. Dan kita tahu bahwa kenaikan Pertamax dan lain sebagainya ini yang non subsidi ini cukup signifikan ya, lonjakannya cukup besar. Para pengguna Pertamax, terutama kendaraan-kendaraan yang memang diharuskan menggunakan RON 92 ke atas misalnya ya, bahkan 95 itu harus merogoh saku lebih dalam lagi, karena engine itu memang beberapa engine memang mengharuskan syarat minimal dari angka oktannya itu 92 misalnya ya, atau 95. Dan jika itu bahan bakarnya menggunakan di bawah standar angka oktan yang dipersyaratkan, maka resikonya kepada engine sangat berbahaya ya. Nah, mari kita saksikan beberapa video selanjutnya yang mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tonton sampai tuntas. Semoga ini menjadi sebuah introspeksi ya bagi pemerintah Pak Prabowo ini, yang tentu saja kenaikan BBM tidak mungkin hanya sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Bahlil sendirian, pasti berkoordinasi dengan Presiden. Dengan demikian kita bisa menilai ya, pada kondisi yang sekarang, apakah memang kenaikan BBM ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Di sisi pihak koruptor belum juga bisa ditangkap, misalnya di Pertamina gitu ya, yang 1.000 triliun itu kalau tidak salah. Sementara rakyat yang kemudian dicekik dengan pajak yang tinggi ya, dan APBN kita hanya berharap banyak mayoritas dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
kemana kekayaan alam kita nggak tahu ya, larinya kemana begitu ya. Kita lanjutkan videonya sahabat, selamat menyimak. Bahlil digoreng netizen gara-gara harga Pertamax naik. Jadi cuy, kalian pasti udah tahu lah orang ini siapa. Iya, Mas Bahlil yang sering jadi bahan candaan netizen cuy. Yang paling manis, Bahlil. Kali ini Mas Bahlil lagi digoreng habis-habisan sama netizen setelah muncul kabar harga Pertamax naik dari sekitar 12 ribuan jadi 16 ribuan per liter cuy. Gara-gara itu, berbagai sindiran langsung bermunculan di media sosial. Monyet, gak usah sok imut lu. Boluketan, Pertamax lu naikin. Mas Bahlil ganteng, Pertamax Green lu naikin. Pantesan lagu MBG Mas Bahlil ganteng ini viral banget belakangan ini, sampai di endorse sama Jokowi. Tahu-taunya tengah malam harga udah naikin semua. Bahkan ada netizen yang bikin plesetan boluketan yang mereka artikan sebagai botak lucu kelakuan setan. Sindiran itu pun ramai dipakai di kolom komentar cuy. Gak cuma Bahlil, Prabowo juga ikut kena semprot netizen dan video lama di-up kembali yang isinya gini cuy. Kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun, harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun. Terus ada yang berkomentar, ini Prabowo serius kerja nggak sih? Kalau menurut kalian sendiri gimana cuy? Ini benar-benar gila ya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM cukup drastis. Pertamax misalnya dari yang tadinya 12.300 menjadi 16.250. Dan ini tuh dilakukan secara diam-diam tanpa ada diskusi, tanpa ada dialog dengan DPR, apalagi dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi untuk suara dan aspirasinya itu bisa didengarkan. Dan kalau kita lihat dalam data dari Deep Intelligence Research, ini tuh memicu gelombang sentimen negatif yang cukup tinggi dan kemarahan publik juga yang cukup besar kepada Pak Bahlil karena ini dilakukan di tengah malam ketika rakyat sedang tertidur pulas. Padahal seminggu sebelumnya emosi publik terhadap Pak Bahlil itu sudah cukup bagus tuh, Joy, karena memang agak publik turun. senang dengan lagu My Little Boluketan atau MBG. Udahlah, sekarang udah nggak perlu lagi tuh nyanyiin lagu-lagu MBG, apalagi kita dengar di musyawarah HIPMI masih terngiang-ngiang lagu itu. Karena saya melihat bahwa ketika Pak Bahlil kemarin menyampaikan di acara Kosgoro, Golkar itu selalu mengedepankan kepentingan rakyat, tetapi kita lihat hari ini fakta yang ada, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada penjelasan yang komprehensif kepada publik kenapa BBM itu naik, ini kan sangat menyusahkan sekali untuk rakyat gitu. Dan beberapa hari ke depan kita juga pasti akan menghadapi situasi di mana bahan-bahan pokok dan juga yang lainnya itu juga akan ikut naik, dan ini sudah kita rasakan juga sekarang. Ini yang kemudian dinamakan dengan state capture corruption, di mana korupsi politik sistemik dengan berhasil membajak pembuatan kebijakan, entah ini untuk kepentingan siapa, yang jelas ini bukan untuk kepentingan rakyat, dan kebijakan ini tuh bukan hal yang baru ya, entah punya ide dari mana, kemudian tiba-tiba ingin menaikkan BBM di tengah daya beli masyarakat juga yang masih tertekan. Dan permasalahannya kan ini bukan hanya soal kenaikan harga, tetapi memang transparansi dan akuntabilitas juga yang kita tuntut kepada pemerintah. Setiap hari itu kita udah lelah sekali sih selalu dihadapkan dengan masalah Republik ini yang terus-menerus bertambah. Dan ketika pemimpin ini tidak mampu menyelesaikan masalah sampai dengan ke akarnya, yang terjadi justru adalah terus-menerus memanen masalah setiap harinya. Jangan harap deh Republik kita itu akan sehat, karena ketika pejabat publik tidak punya kesadaran untuk melakukan perubahan terhadap bangsa ini, ya kita tidak akan pernah bisa maju dan bisa membangun peradaban bangsa ke depan yang semakin lebih baik. Gimana menurut pendapat teman-teman? Lagi-lagi lagu lama dimainkan. Tepat tanggal 10 Juni 2026, tengah malam saat orang lagi tidur nyenyak. Ternyata pemerintah memberi kejutan dengan menaikkan harga Pertamax dari yang semula 12 ribuan, kini menjadi 16 ribu. Terus Pertamax Green dari yang semula 12.900 naik menjadi 17.000. Naiknya nggak tanggung-tanggung, 4.000 rupiah per liternya.
Kebayang nggak saat ini BBM naik, dolar naik, harga kebutuhan pokok juga naik. Sementara MBG masih terus jalan dengan anggaran ratusan triliun. Koperasi Desa Merah Putih juga terus dibangun dengan anggaran yang fantastis. Intinya ya, dengan melihat kondisi seperti ini, maka otomatis beban rakyat akan semakin berat. Kalangan menengah juga pasti terancam akan turun kelas. Sementara janji 19 juta lapangan kerja masih sebatas omong kosong. Belum lagi kalau kita bicara soal pajak ya. Kemarin anak buah si Bahlil, Misbahun, meminta agar pemerintah itu menggenjot penerimaan pajak dari rakyat. Padahal apa? Padahal kondisi ekonomi rakyat saat ini bisa dibilang sangat susah. Apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM, pasti beban rakyat akan semakin berat. Di lain sisi ya, para pejabat pemerintah juga masih sibuk pesta pora. Kemarin saja ada yang beli kaos kaki sampai 6,9 miliar rupiah, beli ribuan motor listrik dengan anggaran triliunan rupiah, beli semir sepatu, beli ini, beli itu, dan lain-lain. Bahkan ada juga tuh kemarin yang sempat merayakan pesta ulang tahun sampai berjilid-jilid. Coba bayangkan saja. Entah sampai kapan pejabat kita kelakuannya seperti ini. Sementara BUMN kita terus saja merugi. Satu-satunya yang bisa diandalkan hanya dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Jadi buat kalian semua yang selalu mengatakan bahwasannya ngomongin politik itu gak ada gunanya, gak berpengaruh dengan kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya. Ketika ada kebijakan politik yang ugal-ugalan seperti ini, seperti MBG, Kopdes, dan lain-lainnya, siapa yang merasakan dampaknya? Siapa coba? Bukankah rakyat yang merasakan dampaknya? Jadi Bo yang mikir itu pakai otak, bukan pakai PA. PA.